Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babud dilalati ala khairin wa du'ai ila hudan aw dhalalatin. Bab menunjuki jalan kebaikan atau mengajak kepada petunjuk atau mengajak kepada kesesatan, yaitu orang yang menunjuki ke jalan kebaikan dia mendapatkan ganjaran, orang yang mengikutinya dia pun dapat ganjaran. Ganjaran orang yang mengikutinya diberikan kepada orang yang menunjukinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Begitu juga orang yang memberikan contoh dari kesesatan, dia dapat dosa. Orang yang mengikutinya pun ikut berdosa. Dan dosanya orang-orang yang mengikuti ditimpakan kepada yang diikuti tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita teladan dalam kebaikan. Semoga Allah ta'ala menjadikan kita pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Hadis ke-175. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika perang Khaybar, perangnya muslimin melawan Yahudi di daerah yang namanya Khaybar. Yahudi memiliki 7 benteng, satu persatu dihancurkan oleh pasukan muslimin. Di malam itu Nabi bersabda, la'u'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Sungguh aku akan berikan bendera perang ini besok kepada seorang yang Allah akan menangkan lewat kedua tangannya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwa perang Khaybar akan menang dan orang yang dipilih untuk memegang bendera itulah diantara yang memimpinnya. Orang itu sifatnya yuhibbuhullahu wa rasuluhu, yuhibbuhullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yuhibbullaha wa rasulahu, dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, sekaligus dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan pemimpin pasukan hendaknya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga perjuangannya diberkahi. Kadang sebuah yayasan, sebuah sekolahan dipimpin oleh pemimpin yang bertakwa kepada Allah, maka berkah. Tapi begitu pemimpinnya diganti, dirubah, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka berubah juga kondisinya. Harta rampasan perang diserahkan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan harta melimpah, semua didatangkan kepadaku, kata Umar. Itu karena engkau menegakkan hukum Allah, sehingga mereka pun menegakkan hukumnya. Maka bagaimana pemimpin, begitulah anak buahnya. Semoga Allah jadikan kita pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka malam itu mereka membicarakan siapa yang akan diberikan bendera perang itu. Siapa yang diberi, dia berarti cinta Allah dan cinta Rasulnya. Siapa yang diberi berarti dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba waktu subuh, mereka pun segera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju ayyu'taha. Tiap-tiap mereka berharap dialah yang diberi bendera perang itu. Faqal, Nabi bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Banyak sahabat yang hadir ingin diberi bendera perang, enggak diberi. Ali bin Abi Thalib yang tidak kelihatan justru ditanyakan. Begitulah karunia apabila ditentukan kepada seseorang, tanpa usaha pun dia mendapatkannya. Sahabat-sahabat yang lain berusaha datang menghadap Nabi SAW agar diberi bendera perang itu. Enggak dikasih. Yang berusaha tidak dapat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu enggak berusaha, di rumah lagi sakit. Justru ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ainai. Dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, dia yaitu Ali bin Abi Thalib sedang sakit kedua matanya. Sedang sakit kedua matanya. Qal, kata Abul Abbas, fa ursilu ilaihi. Maka diutuslah orang untuk menjemput Ali bin Abi Thalib. Fa utiya bihi. Maka Ali bin Abi Thalib pun didatangkan. Ini menunjukkan
parah sakitnya, matanya nggak bisa ngelihat sehingga harus dituntun. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai, maka Nabi pun meludah di kedua mata Ali bin Abi Thalib. Diludahi matanya Ali yang sedang sakit. Fada'a lahu, lalu Nabi mendoakan Ali bin Abi Thalib. Diludahi kemudian didoakan biar sembuh. Fabara'a hatta ka'allam yakun bihi waja', sembuh seakan-akan enggak pernah sakit. Sembuh total. Ini menunjukkan berobat enggak mesti harus ke tabib. Berobat enggak mesti harus ke dokter. Berobat enggak mesti harus makan ini, makan itu. Bisa berobat dengan doa. Bisa berobat dengan doa. Cuman minum air putih doang, doa, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Jika Allah menghendaki sembuh, sembuh apa tidak? Sembuh. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Ada orang yang berobat tapi hanya sekedar bersandar kepada obat saja. Minum ini, minum itu, apa saja kata orang suruh minum, diminum. Daun rambutan coba dijus juga daun rambutan. Pokoknya apa kata orang dituruti karena kepengin sembuh. Padahal yang menyembuhkan siapa? Allah. Orang bisa berobat cuman ke puskesmas doang gratis, bayar 10.000 sembuh. Ada yang ke rumah sakit yang mahal enggak sembuh. Karena yang menyembuhkan Allah. Ini dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah di kedua mata Ali lalu didoakan sembuh. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan dan kebahagiaan, panjang umur untuk ibadah, banyak duit dan berkah, menjadi teladan dalam kebaikan, hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa bara'a hatta ka'allam yakun bihi waja', sembuh seakan-akan Nabi enggak pernah sakit. Sembuh total. Fa'atahu rayah, maka bendera perang pun diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Wahai Rasulullah, aku perangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita. Nabi tidak mengatakan iya. Nabi juga tidak mengatakan bukan. Tetapi Nabi katakan unfud ala rislik. Berangkatlah kamu dengan tenang. Ala rislik ay amdi ala mahlin wala tata'ajjal. Berangkat santai, jangan tergesa-gesa. Berangkat jihad dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau berada di sekitar mereka. Sahatihim, halaman mereka. Nahiyatihim, jadi sampai di lingkungan mereka. Tenang datang ke dekat negeri musuh. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka agar masuk Islam. Tidak langsung musuh diserang,
tapi didakwahi terlebih dahulu. Ajak mereka agar masuk Islam. Fa'akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kabarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka yang merupakan hak Allah di dalam Islam. Ajak mereka masuk Islam, beritahu kewajiban-kewajiban, salat, zakat, saum. Fa wallahi, demi Allah, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat perantaraanmu. Allah yang memberikan hidayah kepada seseorang, tapi lewat perantaraanmu, lewat dakwahmu, lewat ajakanmu. Misalnya antum SMS, antum WhatsApp, antum kirim undangan pengajian, orang itu dapat hidayah, datang. Khairul laka min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada onta merah. Yahdiyallahu bika ay yang qadu minal kufri awid dolal, Allah memberikan hidayah lewat perantaraanmu, yaitu Allah menyelamatkannya dari kekafiran atau dari kesesatan. Karena hidayah ada kalanya ilal Islam, ada hidayah fil Islam. Hidayah ilal Islam, yakni hidayah orang kafir, ketika didakwahi dia pindah agama dari kafir menuju Islam. Ada hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam. Yang kita dakwahi emang sudah Islam, tapi enggak sholat. Begitu didakwahi, akhirnya dia sholat. Dia Muslim, tapi mengerjakan bid'ah. Begitu kita dakwahi, dia tinggalkan bid'ah. Dia Muslim, tetapi berbuat kesyirikan. Ketika dia mendengar dakwah, dia tinggalkan kesyirikan. Itu namanya hidayah fil Islam. Dua-duanya mendapatkan keutamaan lebih utama daripada onta merah. Humrin na'am, an-na'amu aktsaru ma yaqa 'alal ibil. Naam, yani kebanyakan apa yang terjadi pada onta. Wal ibilul hamra kanat anfusu amwalil Arab. Onta yang berwarna merah itu dulu adalah harta orang Arab yang paling berharga. Walidha asbahatil jumlatu yadribu bihal mathal fi kullin nafis. Oleh karenanya jumlah humrin na'am itu menjadi permisalan bagi setiap barang yang berharga. Wa annahu laisa hunaka syai'un a'dhamu minhu, yani enggak ada yang lebih berharga dari itu. Barang yang paling berharganya bangsa Arab saat itu adalah onta merah. Semoga kita bisa mendapatkan onta-onta merah yang banyak. Jadi kita dakwah, ajak manusia, kasih tahu, ngaji, hadir ngaji. Ajak istri, ajak anak, ajak teman, ajak siapa saja. Berikan hidayah kepada mereka. Fikul hadithi, fikih hadisnya, akramallahu subhanahu binabiyhi sallallahu alaihi wasallam fattala'ahu ala ma yaftahu alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah perlihatkan kepada beliau siapa yang akan memimpin pasukannya dan memenangkan perang itu. Sehingga Nabi tahu
sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Besok ini perang akan menang. Orang yang memimpinnya, dia orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, fadlu Ali radhiyallahu anhu wa makanatuh. Keutamaan Ali radhiyallahu anhu dan kedudukan beliau. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mempunyai keutamaan yang sangat banyak dan kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu anak paman Nabi, sepupu. Ali radhiyallahu anhu menantu Nabi, suaminya Fatimah. Ali radhiyallahu anhu termasuk pemuda yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Ali radhiyallahu anhu jagoan perang. Sebelum perang antara pasukan muslim dan pasukan kafir bertempur, ada perang tanding 1 lawan 1. Dan Ali senantiasa dipilih oleh Nabi, suruh maju duluan. Dan Ali selalu menang. Radhiyallahu anhu. Wa madda thiqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Thiqah Nabi kepada Ali radhiyallahu anhu. Pelajaran yang ketiga, mukjizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam id hasala syifa biidznillah taala. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab terjadi kesembuhan dengan izin Allah. Begitu Nabi meludah di kedua mata Ali bin Abi Thalib, sakitnya sembuh. Sakitnya sembuh. Ini mukjizat. Antum jangan ikutan. Temen nggak ngaji kenapa? Sakit mata. Sini. Langsung. Yang mengamalkan hadis Nabi. Ludah Nabi, ludah wahyu. Tiap hari yang diucapkan wahyu. Ludah antum ludah jengkol, ya. Bukan sembuh malah semakin parah. Buktinya para sahabat nggak ada yang kalau temannya sakit diludahi. Ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin boleh kita berobat dengan ludah, dan memang boleh berobat dengan ludah. Yang keempat, hirsus sahabah radhiyallahu anhum ala mahabbatillahi wa rasulih. Kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Wa sa'yuhum fi dzalik, dan mereka berusaha untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Wa hirsuhum ala tanfidhih, dan kesungguhan mereka untuk menunaikannya. Wa tanafusuhum fil khair, dan para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah sikap para sahabat. Cinta Allah, cinta Rasulnya, dan berusaha bagaimana agar dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau pengen dicintai Allah dan Rasulnya, ada cara-caranya. Di antaranya ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar dicintai oleh Allah, caranya apa? Ittiba kepada Nabi, meneladani Nabi. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu
mencintai Allah, ittiba'lah kepadaku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka orang yang ittiba, mengikuti sunnah Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahiran wa batina, niscaya dia akan dicintai oleh Allah. Dan juga banyak berbuat baik. Jika pengen dicintai oleh Allah, banyak berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan lain-lain amal soleh. Semua amal soleh yang kita kerjakan akan mendatangkan cinta Allah Rabbul Alamin. Pelajaran yang lain, sumul Islam fi da'watihi wa adabihi fi jihadihi wa ghayatihi fi inqadhil ibadi minad dhalali wad diya'. Tingginya Islam dalam ajakannya dan adab-adabnya dalam jihad. Islam ini agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, enggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Dan lihat adab-adabnya dalam jihad. Tidak teriak-teriak, berangkat dengan tenang. Unfud ala rislik. Datang tidak langsung orang dibantai, didakwahi dulu untuk masuk Islam. Di antara ketinggian ajaran Islam, adanya perbudakan. Adanya perbudakan, itu di antara ketinggian ajaran Islam. Orang-orang kafir tidak memperkenankan adanya perbudakan, sehingga kalau perang melawan musuh, musuhnya kalah, dibantai semuanya, habis. Seperti Yahudi Israel misalnya, bayi-bayi anak kecil dibunuh semua. Itu jahatnya ajaran Yahudi. Ajaran Islam enggak, yang dibunuh tentaranya saja, musuh. Enggak boleh membunuh anak kecil, enggak boleh membunuh wanita, enggak boleh membunuh pendeta yang ada di gereja. Enggak boleh. Itu Islam. Lalu bagaimana dengan mereka tawanan perang? Maka mereka dibagi-bagikan kepada kaum muslimin menjadi hamba sahaya. Mereka tetap memiliki hak hidup. Dari keluarga yang kalah itu masih ada hak hidup. Dan tidak boleh Islam menzalimi budak. Budak itu tidak boleh dizalimi. Dan Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak yang muslim. Itu mereka jadi budak masuk Islam, maka Islam menganjurkan untuk dimerdekakan. Dan memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang memerdekakan budak. Betapa tingginya agama Islam ini. Pelajaran yang lain, fadlul da'wati ilallahi azza wa jalla, keutamaan berdakwah kepada Allah azza wa jalla. Jadi dakwah ini pekerjaan yang mulia. Dan itu jihad di zaman aman.
Di zaman tidak ada peperangan, maka jihad kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Belajar. Kemudian mengamalkan. Kalau kita cuma menuntut ilmu doang, itu baru langkah awal. Baru menuntut ilmu, dapat ilmu nih, itu baru langkah awal. Misalnya antum belajar hafalin hadis, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu apa? Surga. Tahu saya ilmunya, tapi pengamalannya bisa apa enggak? Tahu-tahu pulang kepret sama istri. Kita mau marah, kata istri, la taghdab walakal jannah. Marah enggak kita? Ngemeng aja enggak. Buktinya berantem. Jadi pengamalannya itu enggak mudah. Ngomong sih bisa, jangan marah, bagimu surga. Tapi begitu orang zalim sama kita, marah kita. Tapi ada yang marah dilampiaskan, ada yang marah kesel tapi udahlah diam aja. Itu ditahan kemarahannya. Kalau kita bisa mengamalkannya, itu baru peringkat kedua. Ada peringkat berikutnya. Bisa enggak kita dawam istiqomah sampai kita mati? Itu mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Kadang kalau lagi ngaji doang, kalem rasanya takut. Begitu udah keluar, balik lagi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Pinter apal ayatnya, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan melalaikanmu. Ayatnya hafal, artinya juga tahu, tapi prakteknya udah jadi ustaz, jam tangannya 5 miliar. Jam tangan doang. Misalnya motornya harus yang 300 juta, Harley, panjang stangnya. Nah, itu. Pulang ngajar masuk angin. Sehingga harus pakai jaket kulit. Gitu. Ayatnya tahu, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan melalaikanmu hatta zurtumul maqabir. Cuman prakteknya bisa enggak? Saya sederhana, iya miskin. Kalau miskin sederhana udah biasa. Banyak duit bisa sederhana, itu baru luar biasa. Sudah bisa hidup sederhana. Bisa enggak istiqomah? Terus hidup sederhana. Atau sederhana waktu masih pas-pasan. Begitu rezeki banyak, beda lagi ceritanya. Begitu ilmu bertingkat-tingkat. La ilaha illallah. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar. Rasulullah hidup sederhana, memang kehidupan susah. Begitu zaman Abu Bakar, zaman Umar, ghanimah melimpah. Umar tetap hidup sederhana. Hidup sederhana. Antum sederhana juga, tapi warung Padang sederhana. Makanan enak jadi nggak enak. Gigi makan enak ngelihat daftar harga, hah? Saya pernah kesasar.
mau betulin Vespa di situ, lapar. Di depannya ada warung Padang, sederhana. Saya masuk, namanya sederhana tentunya kan murah. Jadi makan enak nggak di dinding, ya Allah, ada nggak nih duit? Makanan enak jadi nggak enak gara-gara daftar harga. Wal hathu ala dilalati alal khairi wal haqqi, dan anjuran untuk kita menunjuki ke jalan kebaikan, ke jalan kebenaran. Lima yusmiruhu dzalika min azimil ajri wa wafiris thawab, karena itu akan mendatangkan ganjaran yang agung dan pahala yang melimpah. Orang kalau bisa menunjuki ke jalan kebaikan, maka pahala melimpah baginya. La ilaha illallah. Ya. Kita mohon kepada Allah agar diberi taufik, senang menyebarkan kebaikan, memberi petunjuk orang, bukan malah menghalang-halangi orang mau menuntut ilmu. Jangan ngaji ke sana. Kenapa? Nggak tahu apa-apa dia. Gitu. Orang mau ngaji malah dilarang-larang. Mending dia bisa ngajarin. Nah, ini penutup pintu kebaikan, bahaya. Jadilah orang pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Hadis 176. Adzan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna fatan min Aslam qala, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang pemuda dari suku Aslam, yani qabilatun min qabailil Arab. Aslam adalah salah satu kabilah dari kabilah bangsa Arab. Qala ya Rasulullah, inni uridul ghazwu wa laysa ma'i ma atajahhazu bih. Ya Rasulullah, aku ingin berangkat berperang, tapi saya enggak punya perbekalan. Jadi ma'ahtaju ilaihi fis safari wa jihadi. Saya enggak punya modal dalam perjalananku, dalam jihadku. Qal, Nabi bersabda, "I'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhasa fa marida." Coba kamu datangi si fulan. Dia sudah mempersiapkan untuk berangkat perang tapi dia sakit. Fa'atahu faqal. Pemuda dari Aslam ini mendatangi orang tersebut, lalu dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, a'tini allati tajahhasta bih. Serahkan kepadaku perbekalan yang telah engkau siapkan. Kamu sudah siap berangkat perang tapi kamu sakit, sudah. Pakaiannya, senjatanya, modalnya kasih saya, biar saya yang berangkat. Faqala ya fulanah a'tihi alladhi tajahhastu bih. Wahai fulanah, dia bilang sama istrinya, berikan kepadanya apa yang telah kupersiapkan. Wala tahbisi minhu syai'a, jangan disisakan sedikit pun, kasih semua. Fa wallahi la tahbisina minhu syai'a, demi Allah jangan disisakan.
Kadang-kadang perempuan udah nih kasih sama dia, kasih separuh doang. Jangan disisakan, kasih semuanya. Fayubarakalaki fi, maka Allah akan memberkahimu padanya. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan apabila kita nggak sanggup untuk mengerjakan sesuatu, maka kita bisa memberikan modal bagi orang yang sanggup mengerjakannya. Itu. Ngaji enggak? Saya enggak ngaji. Itu. Aduh, saya bonceng siapa dong? Udah, kamu pakai motor saya, sana berangkat ngaji. Itu. Biasanya kita boncengin, kita enggak berangkat karena kita lagi sakit. Nah, motornya pinjemin sama teman kita. Itu. Dapat pahala juga. Apalagi bilang, nggak usah dibalikin deh. Gitu. Kok gitu? Saya udah beli lagi yang lebih bagus. Begitu, kasih modal. Nggak usah dibalikin, pakai. Jangan pakai ya, tapi bensin isi, begitu. Kasih kemudahan kepada orang. Kasih kemudahan kepada orang. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, man aradal ghazwi walam yajid ma yatajahhazu bihi akhbirul imam an halihi. Barang siapa yang ingin berperang tapi dia tidak punya perbekalan, hendaknya dia memberitahu kepada imam tentang kondisinya. Wala ya'nduru nafsahu hatta ya'nduruhul imam. Dia tidak mengambil uzur atas dirinya sampai imam yang memberikan uzur. Nggak boleh alasan saya nggak jihad, habis nggak ada modal. Ngomong dulu sama imam, pemimpin. Yang kedua, labudda lil jihadi min uddatin wasti'dadin. Jihad itu harus ada mudad, personilnya, harus ada isti'dad, persiapannya. Gak cukup orang tanpa perbekalan, gak cukup perbekalan tanpa orangnya. Dan negara-negara kafir punya modalnya, orangnya nggak ada. Akhirnya nyewa orang, nyewa tentara. Ada apa enggak? Ada tentara bayaran. Dia mau perang, yang penting dibayar, dia berangkat perang. Dan ini antum yang kaya, duit banyak, nggak bisa belajar, otak mampet. Itu. Hafalin Al-Kafirun dari dulu nggak apa-apa. Ada anak-anak yang cerdas, tapi nggak punya biaya. Biaya antum berikan sama mereka. Suruh belajar ke Madinah, belajar ke Yaman, kemana. Biayain mereka. Dan antum yang dibiayain orang, bersyukur kepada Allah. Terima apa adanya, walaupun mungkin pas-pasan, cuman bisa hidup doang, nggak masalah. Jangan ada orang baik, dermawan sama kita, dimanfaatin. Ini butuh laptop, dibeliin, tapi yang Pentium sekian. Udah dibiayain malah ngelonjak. Ini kadang orang begitu. Jangan, orang udah berbuat baik sama kita, udah. Jangan minta fasilitas, minta ini, minta itu. Orang kaya kalau dia ngasih sendiri, sukarela, itu lega dia. Tapi begitu diminta,
Kata orang Jawa, kok ngarani? Gitu. Apa ngarani? Menyebut ketentuannya. Jangan. Sama antum daftar pekerjaan. Itu jangan saya mau kerja di sini tapi gaji saya harus segini. Emang kerjamu bagaimana? Orang mau bayar itu ngelihat apanya? Kerjanya. Kalau kerjanya bagus, insya Allah. Allah tidak tidur. Gusti Allah ora sare. Lihat pekerjaanmu. Jangan minta sekian padahal kerjanya nggak bisa. Atau bisa nggak disiplin. Bagaimana mau dapat bayaran besar? Minta gaji belum kerja. Kerja dulu apa gaji dulu? Kerja dulu. Kecuali antum misalnya lulusan terbaik UI atau lulusan mana, itu ada perusahaan datang, dia mencari orang-orang pilihan. Itu kadang disuruh sebut mau gaji berapa. Gitu. Ada apa enggak? Ada. Belakang rumah saya itu semea atau dia laki-laki. Mau kerja, di sana ditanya, diwawancara, mau minta gaji berapa? Dia cuma minta 7 juta. Namanya baru lulus, 7 juta udah banyak. Begitu udah kerja lama, nyesel kenapa gua minta 7. Karena takut kalau minta kebanyakan gak diterima. Begitu orang. Kerja dulu. Dan yang terbaik, apalagi kalau urusan agama, yang terbaik adalah mengikhlaskan sejak awal. Nah, itu. Dari awal harus mengikhlaskan. Jangan karena dunia pasti engkau akan kecewa. Sejak awal. Kalau karena Allah Ta'ala tidak pernah mengecewakan hambanya. Pelajaran yang lain, yajuzu ahdu silah man tajahaza lil jihad lakinnahu ajaza anil khuruji wa a'daruhu al-imam fi dzalik. Bolehnya mengambil senjata bagi orang yang sudah mempersiapkan untuk jihad tetapi dia tidak sanggup untuk keluar dan imam memberikan udzur kepadanya. Pelajaran yang keempat, amru Rasulullah SAW muta'un la yajuzu raddahu atau radduhu. Perintah Rasul SAW harus ditaati, enggak boleh dibantah. Wa kadzalikal a'immatu min ba'dih, begitu juga para imam sepeninggalnya. Jadi kalau Rasul sudah perintahkan, serahkan perbekalanmu kepadanya, harus diserahkan, tidak boleh dibantah. Ini menunjukkan al-amru fil al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Dan lain-lain faedah yang diambil dari hadis ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته